Kementerian Agama, Republik Indonesia. Dan alhamdulillah pada hari ini kita semua sehat dan dapat melakukan silaturahmi sekaligus mendengarkan materi terkait dengan pengembangan SDM di Kementerian Agama. Bapak sekalian, perlu kami sampaikan kepada Pak Kabak bahwa peserta pada hari ini adalah pelatihan teknis penilaian kinerja PNS dari 3 wilayah kerja, yaitu kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Jumlah peserta 30 orang, dan dari biodata peserta perlu kami sampaikan Pak Kabak bahwa ada sebagian dari Kasubag TU pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, dan selebihnya adalah para pengelola kepegawaian pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota di 3 wilayah kerja. Bapak sekalian, sebelum kita mempersilakan Pak Kabak untuk menyampaikan materi, maka terlebih dahulu saya ingin membacakan biodata narasumber kita pada hari ini. Sesuai dengan standar kediklatan SOP, maka kami harus membacakan meskipun mungkin di antara Bapak sekalian ada yang sudah kenal. Nama beliau adalah Haji Sujai, SAG MM, NIP 19650804 1987031006. Tempat tanggal lahir Brebes 4 Agustus 1965. Pangkat golongan pembina 4A. Jabatan beliau adalah saat ini sebagai Kepala Bagian Mutasi atau Analis Kepegawaian Ahli Madya. Unit kerja pada Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia. Alamat rumah beliau ada di Jalan Burangrang, Perumahan Daru Indah, Blok O, nomor 18, RT 14, RW 8, Daru. Alamat kantor pada Jalan MH Tamrin, nomor 6, Jakarta Pusat. Nomor telepon atau HP bila mana ada yang kontak beliau 0813 188 64795. Mohon maaf Pak Kabak, itu yang kami dapat dari sistem informasi. Jadi ini yang sempat kami bacakan. Sesungguhnya beliau punya pengalaman jabatan yang lumayan banyak dan pendidikan yang terkait dengan kediklatan yang sudah banyak. Yang saya tahu beliau pernah di Pusdiklat, beliau lama di Badalitban dan Diklat, dan saat ini sekarang beliau ada di Kementerian Agama di Biro Kepegawaian. Baik Bapak sekalian, untuk efektifnya waktu yang kita gunakan pada pagi hari ini, maka mari kita sama-sama mendengarkan ceramah beliau, dan kepada Bapak Kabak kami persilakan. Ya, mohon nanya Pak Ilham, tadi peserta apa ini, pelatihan apa ini? Pelatihan penilaian kinerja PNS. Oh, pesertanya dari mana? Dari apa? Pejabat? Dari kantor Kementerian Agama. Fungsional. Ada yang fungsional, ada yang dari struktural. Oh, ya. Baik. Ya, terima kasih kepada moderator Pak Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati tentu panitia, pelatihan, dan seluruh peserta pelatihan kaitan dengan pelatihan penilaian kinerja pegawai, dan dalam hal ini tentu saya mengapresiasi kepada Balai Diklat Keagamaan Makassar yang telah mengupayakan pelatihan materi atau mata diklat ini, karena memang ini suatu kebutuhan bagi setiap ASN ya, terkait dengan penilaian, karena sebenarnya ini sudah cukup lama ada penilaian ini, SKP ini, kalau yang dikenal dengan SKP, saran kinerja pegawai itu dari tahun 2011 kalau tidak salah, PP 46. Tentu kami dari Biro Kepegawaian ucapan terima kasih kepada Balai Diklat Makassar, dan tentunya permohonan maaf kepada Balai Diklat dan kepada peserta yang seyogianya memang yang menyampaikan ini adalah Kepala Biro Kepegawaian, karena dengan kesibukannya tentu beliau memberikan mandat kepada saya untuk menginformasikan kaitan dengan, kalau tidak salah judulnya pembinaan kinerja ya, kalau tidak salah itu Pak Ilham judulnya itu. Baik. Seperti itu ya Pak Ilham ya? Iya Pak Kabak. Ya. Baik, kita tentu pegawai Kementerian Agama itu kan memiliki 5 nilai budaya kerja, yang tentu 5 nilai budaya kerja diapresiasi oleh Menpan RB kaitan dengan integritas, kan, profesionalitas, inovasi, dan tentu tanggung jawab dan keteladanan. 5 kalau tidak salah itu. Ya, tentu hampir semuanya dari pusat sampai daerah, pegawai ASN, SDM Kementerian Agama, saya rasa ini semuanya hafal. 5 nilai budaya kerja ini semuanya hafal. Cuman dalam tataran aplikasinya ini yang memang belum. Memang yang belum. Oleh karena itu, walaupun reformasi birokrasi di Kementerian Agama sebenarnya sudah dicanangkan dari semenjak sekjennya Pak Bahrul Hayat itu cukup lama. Tapi memang ada beberapa yang sudah melakukan reformasi birokrasi, bahkan sampai WBK dan WBBM, artinya unit kerjanya, tapi belum semuanya. Ini yang tentu penilaian ini yang selalu dievaluasi oleh Menpan RB. Tapi setidaknya kita berupaya, ya, karena apa? Pengembangan kompetensi itu memang hak bagi pegawai, ya, semua pegawai, semua ASN, SDM Kementerian Agama, tentu berkewajiban juga. Ini kewajiban pengembangan kompetensi ini hak pegawai dan kewajiban bagi seluruh unit kerja. Baik unit kerja terkecil, satker terkecil, maupun unit kerja yang paling paling besar tentunya yang ada di pusat. Ini harus terus berupaya untuk melakukan pengembangan kompetensi. Maka di sana ada di Biro Kepegawaian tentunya itu masih melakukan, dan kanwil perguruan tinggi masih melakukan yang namanya asesmen. Asesmen itu tentu untuk memetakan potret daripada kompetensi
dari SDM Kementerian Agama yang ada dari seluruh Indonesia, baik pusat maupun daerah. Sedangkan pola pengembangan kompetensi itu memang ya dikoordinasikan oleh Biro Kepegawaian, walaupun pelaksanaannya masing-masing unit kerja, antara Kanwil, ya Kanwil dan tentu perguruan tinggi PTIN, perguruan tinggi negeri, Islam negeri juga itu melakukan itu. Tapi selalu dikoordinasikan oleh Biro Kepegawaian. Sedangkan kaitan dengan jenis kompetensi jabatan itu memang dalam hal ini itu ditetapkan oleh Sekretariat. Kenapa dalam pengembangan kompetensi ini harus ditindaklanjuti? Karena memang ini ada kaitan dengan penilaian prestasi kerja. Jadi seseorang yang memiliki tusi di unit kerjanya masing-masing tentu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan, tugas kesehariannya. Memang pada awalnya sebenarnya, ya, ini kan seringnya memang kita itu pada saat rekrutmen di awal mungkin sudah sesuai, umpamanya rekrutmen awal CPNS itu untuk umpamanya peranata komputer, untuk ada jabatan fungsional untuk arsiparis, ataupun untuk pengadministrasi, ataupun untuk jabatan analis kepegawaian, bahkan guru. Pada saat penentuan CPNS formasi sebenarnya sudah sesuai. Tapi sering-sering begitu ada SK turun, lalu orang-orang yang awalnya formasinya udah diarahkan dari awal, sering-sering penempatannya. Jadi pada saat SK ada, penempatannya yang tidak sesuai. Ya seperti contoh di pusat juga suka ada ya umpamanya orang untuk perancang perundang-undangan lalu ditempatkannya di bagian keuangan. Ini kan rasanya enggak pas. Sehingga mau meningkatkan kompetensi apa? Basicnya itu bukan di situ. Basicnya bukan di situ. Orang sarjana hukum kan basicnya untuk melaksanakan sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Tapi begitu dia ditempatkan di bagian keuangan kan tidak nyambung, tidak match. Ini yang seringnya akhirnya kompetensi yang bersangkutan itu tidak berbasis pendidikan yang pernah didapat gitu ya. Ini tentu ke depan kita harus berupaya, terutama unit-unit kerja ya, jangan memang harus sesuai dengan apa yang di awal, sehingga teman-teman ya, artinya SDM Kementerian Agama itu kompetensinya ya sesuai dengan apa yang dia sesuai dengan pendidikan lah. Artinya dari awal tentu tahu bahwa saya ini melamar ini karena punya basic ini, punya latar belakang pendidikan ini karena saya mesti harus melamar. Nah, ini pada dasarnya di pertengah perjalanan memang mesti yang namanya atasan itu harus bisa memberikan pembinaan dan mengarahkan untuk SDM kita itu bisa berjalan, bekerja sesuai dengan tusinya masing-masing. Dan dia paham akan job description-nya. Jadi jangan sampai ada orang, ada pegawai, ada ASN, Kementerian Agama, dia tidak paham terkait dengan job description-nya, pembagian tugasnya. Ini kan jadi susah. Kalau tidak paham seperti itu, maka sekarang karena penilaian kinerja, saya masuk ke dalam penilaian kinerjanya, tentu ini yang harus dipahami. Ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya penilaian kinerja itu kan dulu itu yang namanya disebut dengan DP3 ya.
DP3 itu sebenarnya kalau memang dipahami dan dilakukan dengan benar, sebenarnya bagus juga. Ya, ada berapa unsur itu, ada berapa penilaian unsur penilaian dari mulai kesetiaan kalau tidak salah itu sampai dengan nilai kepemimpinan bagi yang menduduki jabatan, tentunya sekurang-kurangnya jabatan dulu itu istilahnya eselon 5 atau eselon 4 itu kan unsur penilaian seperti itu. Tapi kalau memang dulu pun dilakukan seobjektif mungkin DP3 itu, kalau saya lihat dari kriteria penilaiannya, sebenarnya kalau atasan itu memahami dari mulai kesetiaan sampai dengan ke bawah itu kerjasama, itu masing-masing ada keterangan-keterangannya, itu sebenarnya bagus juga DP3 itu. Tapi memang sering-sering kan DP3 atasan hanya tahunya tanda tangan umpamanya, karena yang membuat yang bersangkutan sendiri nilainya berdasarkan nilai yang tahun yang lalu gitu kan. Istilahnya pokoknya DP3 itu orang yang rajin dan nggak rajin, pokoknya DP3-nya kadang-kadang yang rajin dikalahkan oleh yang malas gitu ya. Karena memang dia mengacu udahlah ketik saja nilainya seperti tahun yang lalu. Kalau mau nambah ya yang bersangkutan nambah masing-masing unsur itu. Nah, ini tentu setelah 2011 kan terus DP3 itu ada pergantian, menggunakanlah SKP. Tapi berjalannya waktu SKP sendiri pun ya ini juga tidak banyak perubahan. Jadi hampir mirip-mirip SKP rasa DP3 gitu. Hanya saja memang kalau SKP ini yang kita ketahui itu memang tidak ada tulisan rahasia di dalam form SKP, sehingga SKP ini bisa dilihat oleh teman sebelah kanan, sebelah kiri gitu ya. Nilai kinerjanya berapa itu bisa diketahui. Kalau DP3 dulu rahasia betul. Yang tahu itu atasan, yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian. Ya. Jadi itu seperti itu. Kalau sekarang ini yang namanya SKP memang harus tahu. Karena apa? Karena umpamanya orang sekarang kan dikasih tunjangan kinerja. Ada gridnya. Ya, ada gridnya. Jadi gridnya 7, taruhlah gridnya 6. Kenapa SKP-nya kok sama padahal dia itu bekerjanya malas umpamanya, tidak mencapai target gitu kan. Tapi pada saat mendapatkan SKP justru nilainya yang tinggi. Nah, ini tentu kalau yang kinerjanya kita bisa melakukan, karena apa? Kita mulai melakukan penilaian catatan harian itu, LKH-nya. Harian itu untuk bulanan, mendapatkan nanti laporan bulanan. Bulanan adalah untuk mendapatkan tahunan. Maka jadilah SKP. Jadi dari harian, catatan harian, kerja harian, lalu bulanan itulah nanti terkumpul menjadilah SKP. Itu targetnya tercapai enggak? Pada saat kita Januari itu menandatangani kontrak kerja. Apakah ini dilakukan? Penandatangan kontrak kerja setiap Januari ya, atau di akhir tahun. Karena uraian tugas kita itu kan seyogianya nanti ada target-target, ada kualitas mutunya, ya. Ada berapa bulan yang dilakukan, itu kan nanti dari harian, bulanan, dari tahunan. Ini yang mungkin belum masif dilakukan, ya belum masif. Ada juga yang udahlah tembak terakhir saja. Nah ini karena di satu sisi dia tidak melakukan tanda tangan kontrak kerja di awal. Tercapai enggak pekerjaan kita?
ya, mendapat 100% nggak tercapai nggak. Nah ini tentu kaitan yang dengan kinerja yang dinilai 60% ya, kalau tidak salah 60% kinerja itu. Nanti 40%-nya dapat dari mana? Dari perilaku. Nah perilaku ini juga belum banyak belum banyak berubah ya, belum banyak berubah. Harusnya yang namanya nilai perilaku itu tidak seperti DP3. Kalau DP3 dulu itu betul-betul atasan langsung yang menilai. Kalau sekarang itu harus meminta pendapat juga, minta masukan juga dengan sebelah. Taruhlah umpamanya seorang kepala seksi punya anak buah. Kepala anak buah itu nanya, si A ini kira-kira bagaimana perilakunya, integritasnya atau apanya, kan ada beberapa unsur itu sekarang itu harus bertanya dengan yang selepel kepala seksi atau kasubag ya, itu nanya bagaimana si A ini menurut Anda, walaupun umpamanya bukan dia sebagai atasannya. Kalau DP3 dulu kan memang murni atasan yang menilai ya, menilai yang bersangkutan, artinya bawahan itu. Tapi sekarang ini harus minta masukan dari yang lain sehingga objektif dan tidak ada kerahasiaan. Jadi sehingga tahu, oh wajar dia nilainya tinggi karena memang dia kinerjanya bagus, perilakunya bagus. Jadi itulah transparan penilaian sekarang. Oleh karena itu tentu pembinaan pegawai yang memang dilakukan oleh masing-masing unit kerja ya, setidaknya terus harus dilakukan. Tapi bukan berarti pembinaan itu berupa umpamanya kumpul di aula, Kemenag, Kanwil, umpamanya itu, ya itu bagian dari pembinaan. Ya. Tapi melakukan umpamanya ada di bawah itu melakukan membuat konsep, membuat draft, surat, bagaimana gitu, terus dinaikkan ke atasannya mengoreksi, itu juga pembinaan namanya. Itu juga pembinaan. Jadi jangan sampai konotasi pembinaan itu hanya seperti ceramah-ceramah gitu saja. Artinya itu bagian, salah satu bagian. Tapi setidaknya pada saat yang bersangkutan SDM pelaksana ini, jabatan pelaksana atau fungsional menyampaikan konsep surat segala macam terus dikoreksi, itu juga pembinaan. Itu juga pembinaan. Artinya untuk mengarahkan. Oleh karena itu tentu penilaian prestasi kerja PNS itu ya kalau memang itu kan 76 ya, 76 itu baik sampai dengan 90. 76 itu minimal baik itu 76 sampai dengan 90. Nanti 91 sampai 100-nya itu kan amat baik sebutannya. Jadi jangan sampai kalau sudah nilainya di bawah itu ya memang hati-hati juga, jangan-jangan nanti pekerjaannya tidak dilakukan, juga perilakunya juga tidak sesuai dengan selaku pegawai, terutama pegawai di Kementerian Agama. Ini jadi yang penting lagi bahwa serta pelatihan ini ya, karena kita kan ada tuntutan amanah dari baik Undang-Undang Nomor 5 ya tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang ASN, maupun ada turunannya, ada PP 11 2017 dan sekarang ada PP 17 2019 gitu ya. Itu seorang ASN ya, mohon maaf, seorang ASN itu harus baca juga itu. Apa yang di sana harus kita tingkatkan, harus kita ketahui kaitan dengan setidaknya ada 3 kompetensi. Ya, seorang ASN sama di kementerian yang lain juga sama. Yang pertama adalah kita harus memiliki kompetensi teknis. Ya tentu peserta pahamlah kompetensi teknis itu apa sih ya. Bisa juga lewat
dari pendidikan formal maupun ya tadi pelatihan-pelatihan ya, yang kaitan dengan teknis. Umpamanya guru ya yang fungsional itu ya, ataupun jabatan-jabatan fungsional yang lainnya, itu kan dalam rangka meningkatkan kompetensinya itu harus bisa melalui pelatihan dan juga pengalaman sebelum-sebelum. Itu teknis dalam melakukan tugas dan fungsinya itu ditingkatkanlah kompetensi itu. Yang kedua tentu harus memiliki kompetensi manajerial. Mau tidak mau ya. Jadi jangan sampai saya itu kan fungsional. Masa harus memiliki kompetensi manajerial? Ya, harus dimiliki juga. Karena apa? Umpamanya contoh tadi guru, penyuluh, penghulu, kan kaitan dengan karirnya, itu kan harus dia membuat semacam laporan untuk pengusulan angka kredit, ada membuat kaitan dengan surat pernyataan itu kan administrasi kan manajerial, itu kan harus paham. Jadi apalagi yang sudah menduduki jabatan strukturalnya, itu harus paham betul kaitan dengan artinya harus dimiliki betul kompetensi manajerial. Ya, bagaimana tentang mungkin tata persuratan ya, yang kaitan dengan administrasi, dan juga ditingkatkan lagi dengan pelatihan kepemimpinan tentunya. Kan ada kalau yang eselon 4 istilahnya pengawas itu kan ada di Klatim 4 tapi mungkin nanti namanya beda lagi karena eselon itu kan sebenarnya sudah habis dengan adanya PP 11 itu sebutannya kan habis. Hanya yang ada itu jabatan itu kan ada JVT ya, jabatan pimpinan tinggi, Madya, pimpinan tinggi Pratama yang eselon 1, eselon 2, dan kalau eselon 3-nya itu sekarang yang disebut dengan administrator yang nangani kaitan dengan administrasi. Kalau yang di bawahnya eselon 3 yang sekarang ya orang masih mendengarnya eselon 4 itu sebenarnya sudah nggak ada, yang ada adalah pengawas. Yang ada adalah pengawas. Baru di bawahnya adalah jabatan yang tadinya jabatan fungsional umum, sekarang namanya jabatan pelaksana itu. Ya, yang tentu grade-nya karena masih belum diatur, tapi grade-nya masih menggunakan jabatan fungsional. Sedangkan yang lainnya yang disebut kemarin itu JFT, itu T-nya hilang. Jadi kemarin kan sebutannya JFT, jabatan fungsional tertentu. Sekarang tertentunya tuh hilang. Jadi hanya ada jabatan fungsional. Macam-macam. Ada guru, ada wideswara, ada penyuluh, ada penghulu, ada arsiparis, ada pegawai itu kumpulan dari jabatan fungsional. Nah, ini tentu semuanya harus diberdayakan dan semuanya harus diberikan pembinaan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi tadi. Nah, yang terakhir dari kompetensi yang harus dimiliki tentu kompetensi sosial kultural. Apa makna daripada sosial kultural? Ya, kita kan menghadapi yang dilayani ini kan majemuk ya, bermacam-macam suku, bermacam-macam agama. Kemudian agama apalagi membina dari 6 agama tentunya. Nah, ini tentu SDM Kementerian Agama harus berupaya untuk memahami kaitan dengan moderasi beragama. Ini gencar juga oleh Pak Menteri ya, Kementerian Agama, pegawai Kementerian Agama, jangan sampai pegawai Kementerian Agama itu nggak paham tentang moderasi beragama. Ditugas dimanapun ya, bukan bukan urusan saya, tidak. Justru bahkan orang yang bukan di yang bukan di Kementerian Agama saja harus paham terkait dengan moderasi beragama.
apalagi kita sebagai pegawai SDM Kementerian Agama. Tentu harus paham terkait dengan moderasi beragama, bahkan kita mungkin harus di garda terdepan untuk menjadikan maksudnya contoh teladan itu. Selanjutnya tentu ada pesan Pak Menteri pada saat pelantikan kemarin, rotasi eselon 2 di kanwil maupun di biro-biro perguruan tinggi. Itu pesan Pak Menteri itu bahwa pejabat itu harus, ataupun pejabat, bahkan bukan pejabat juga, sebenarnya saya setuju harus memiliki inovasi. Jadi ini kembangkanlah, ini sebagai peserta pelatihan ini kembangkanlah. Artinya inovasi-inovasi yang mungkin bisa membuat Kementerian Agama maju ataupun dipandang oleh kementerian yang lain itu luar biasa. Tentu setiap ASN Kementerian Agama harus memiliki inovasi-inovasi yang tertuang dalam 5 nilai itu. Syukur-syukur semuanya itu kita bisa dapat laksanakan kaitan dengan 5 nilai budaya kerja. Jadi Pak Menteri bilang inovasi, dan yang sangat menekankan lagi adalah hindari korupsi. Hindari korupsi. Saya sampaikan dengan peserta, walaupun mungkin ini siapa tahu ini nanti ke depan 2 tahun 3 tahun ke depan menjadi pejabat ya struktural ya, ataupun kan sekarang dosen langsung menjadi eselon 1, menjadi dirjen, kan sekarang dirjen Pendis itu kan dari dosen langsung. Jadi ada peluang. Sekarang itu Bapak dan Ibu ada peluang kalau mau mengikuti open bidding dari jabatan yang sedang di-openkan umpamanya, ada peluang. Ada peluang. Oleh karena itu pada saat ada peluang itu, begitu udah duduk di minimal umpamanya ada eselon ada administrator, ada JPT Pratama atau Madya, hindari kaitan dengan kasus yang berbau tipikor. Kenapa saya sampaikan demikian? Ini banyak kasus. Jadi masa kerja udah cukup lama, pangkat juga sudah pada lama, gara-gara memiliki kasus tipikor, namanya tadi, atau korupsi kaitan dengan urusan tipikor. Ini BKN itu nggak ada ampun, nggak dapat pensiun. Coba bayangkan, walaupun dinyatakan hasil keputusan pengadilan umpamanya tidak bersalah, tapi BKN itu dalam hal ini kalau apabila ada SDM ASN yang bermain di ranah tipikor ataupun menyalahgunakan kewenangannya, itu pada saat dia proses pengajuan pensiun atau apa, itu pensiunnya sama sekali oleh BKN nggak bisa dilanjutkan. Ya terkecuali taspennya dibalikin lah. Taspennya kan itu hak. Tapi pensiun yang untuk mendapatkan setiap bulannya itu mendapatkannya nggak ada. Jadi memang ini mesti harus hati-hati. Oleh karena itu saya mengharapkan tentu kepada peserta pelatihan ya, walaupun umpamanya kita nggak ada kesempatan Pak untuk itu ya, tapi siapa tahu takutnya nanti ke depan 5 tahun ke depan ada peluang menjadi pimpinan, menjadi pejabat tadi JPT gitu ya. Hindari itu. Kita sedih juga. Saya ngurus ada profesor umpamanya sekian tahun masa kerjanya yang mestinya punya pensiun, ternyata tidak bisa. Selesai seperti itu aja. Istilahnya wassalam lah. Hanya taspennya yang yang bisa didapatkan. Jadi saya harapkan juga kepada staf pelatihan agar terus berupaya mematuhi regulasi tentunya. Kaitan dengan penilaian tentu yang menilai kan, kalau sekarang itu prinsipnya yang menilai kinerja kan diri kita sendiri. Cuman memang harus jujur.
harus jujur. Artinya kita melakukan apa, ya, itu memang harus ada catatan, harus ada bukti fisik. Apalagi sekarang SKP kan di apa namanya sudah diprogram ya. Jadi memang apa namanya ada rumus-rumus yang nggak bisa dimainkan. Dia ada rumusnya. Kalau rumusnya salah memang salah. Ada juga yang penilaiannya kok sampai 160 umpamanya. Sebutannya apa sebenarnya? Kan susah. Mungkin itu salah rumus saja. Padahal kan sebutan yang amat baik itu kan sampainya 100. Di atas 100 kan sebenarnya nggak ada. Ya mungkin itu kalau yang ada yang saya perhatikan ada yang sampai ke sini itu ke tempat saya itu ada kok nilainya kok ada sampai 160 itu berarti ada mungkin ada keliru rumusnya barangkali. Memasukkan rumus. Padahal kalau 160 itu apa sebutannya? Nah, ini tentu kaitan dengan apa namanya penilaian kinerja dan setiap SKP itu memang setiap usulan pensiun, usulan kenaikan pangkat itu memang harus dilampirkan. Begitu juga promosinya. Umpamanya promosi mau diusulkan ke dalam jabatan yang lebih tingginya, itu memang harus dilihat juga. Dan pada saat pengusulan kenaikan pangkat juga BKN itu harus justru SKP-nya itu harus bisa dilihat dan diupload sehingga kalau ada SKP nilai SKP di bawah dari 76 itu biasanya akan dengan sendirinya programnya nggak bisa masuk untuk diproses taruhlah kenaikan pangkat karena memang ada nilai yang di bawah standar. Oleh karena itu kita berupaya karena dari awal tentunya Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari awal Ibu dan Bapak itu kan melamarnya itu kan melamar pekerjaan. Jadi pada saat melamar pekerjaan tentu konsekuensinya ya kita harus bekerja gitu, melakukan tugas kerjanya. Masalahnya dengan sekarang tukin saja sebenarnya tunjangan kinerja kita ini kan belum berbasis kinerja. Jujur saja ya termasuk saya ya jujur saja. Harusnya yang namanya tunjangan kinerja itu kan berbasisnya kinerja. Tapi sekarang tunjangan kinerja dasarnya apa? Dasarnya baru sekedar absen. Absen reserve free itu. Kalau absennya terlambat, absennya cepat, pulang cepat, pasti dikurangi tunjangan kinerjanya. Tapi kalau absennya nggak masalah, tepat waktu, ya aman tunjangan kinerjanya. Ya, di pusat terus terang saja, mudah-mudahan di daerah nggak ada. Di pusat itu umpamanya ada yang kasus absennya itu ada terus, bagus. Masuknya tepat, pulangnya tepat, tapi orangnya nggak ada di tempat. Itu banyak seperti itu. Akhirnya apa? Tukinnya itu ya penuh. Adil nggak dengan orang yang ada di tempat gara-gara absennya telat, pulangnya agak cepat. Lah, nanti ke depan itu betul-betul tunjangan kinerja itu jadi mulai sekarang mesti harus siap-siap ya, siap-siap. Karena nanti bisa jadi yang namanya tunjangan kinerja, yang namanya gaji pokok nanti itu berdasarkan dari kelas jabatan. Nanti dihargai dengan kelas jabatan. Oleh karena itu, nanti ke depan ini sedang digodok oleh BKN. Ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Ya.
informasi yang saya dapatkan dari BKN, ke depan itu justru gaji pokok kita tidak berdasarkan pangkat golongan. Karena pangkat golongan itu ke depan itu nggak ada. Yang ada apa? Yang ada nanti jabatan. Yang ada jabatan. Umpamanya. Ya, jabatan itu kan ada ahli pertama. Ahli pertama itu kan 3A, 3B. Ahli muda 3C, 3D. Ahli media 4A, 4B, 4C. Ahli utama itu 4D dan 4E. Itu nanti yang ada jabatan-jabatan itu. Yang ada nanti jabatan-jabatan. Jadi nanti penggajiannya itu bukan berdasarkan dari pangkat golongan. Berdasarkan kelas jabatan. Tentu kalau memang sudah berbasis kinerja, pemberian tukin kita, ada umpamanya sama-sama grade-nya 6. Sama-sama grade-nya 7. Nanti itu enggak sama perolehannya. Yang selama ini kan masih sama. Oh, karena grade-nya 6 sama, perolehannya rupiahnya sekian. Oh, karena grade-nya 7 perolehannya rupiahnya sekian. Nanti karena berbasisnya kinerja, walaupun sama-sama 6 grade-nya, karena dia yang satunya pekerjaannya tidak tercapai target ataupun bekerjanya ya boleh dikatakan malas-malas, itu nanti tidak mendapatkan walaupun grade-nya 6. Sebaliknya juga nanti ada orang yang grade-nya 5, taruhlah, tapi luar biasa pekerjaannya, beban kerjanya, ya, hasil kerjanya, ini bisa aja mendapatkan grade-nya lebih dari 5. Itu kan adil jadinya. Itu kan jadinya adil. Kalau sekarang kan nggak adil. Maksudnya adilnya itu hanya diratakan, oh 6 sama sekian dapatnya. Yang 7 grade-nya sekian. Tapi nggak dilihat lagi hasil kerjanya. Kalaupun ada dikurangin, sekarang ini kan baru dikurangin dari absen itu. Kalau absennya penuh, ya penuh. Absennya kurang, ya dikurangin. Karena memang itu sudah menggunakan aplikasi sistem pemberian tunjangan kinerjanya. Nggak bisa kalau oh ini kurang. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada peserta pelatihan setelah melakukan pelatihan ini, memang pelatihan tidak seperti membalikan telapak tangan. Ya, habis pelatihan selesai, ibu dan bapak berubah. Tentu proses dengan proses. Dan pelatihan ini sebenarnya saya karena lama juga di Balai Diklat, saya lama ya kurang lebih pernah 10 tahun di 6 tahun di di Balai Diklat dan berapa tahun di Pusdiklat. Kaitan dengan pelatihan tentu saya paham betul. Oleh karena itu, biarpun ini ibu dan bapak ini diutus untuk pelatihan itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban surat tugas bapak. Ya, tentu bukan kaitan dengan surat tugas. Surat tugas itu hanya ya syarat untuk absennya. Oh, ini kan mengikuti pelatihan sama dengan DL istilahnya, dengan tugas belajar istilahnya. Nah, supaya tidak mendapatkan double account, artinya di pelatihan didapatkan mendapatkan sesuatu gitu ya, nanti di kantornya kalau nggak ada surat tugasnya berarti kan masih memanfaatkan itu. Oleh karena itu peserta pelatihan ini seyogianya ya
seyogianya memang menjadi narasumber di unit kerjanya masing-masing, setidaknya dengan siapa? Dengan teman sejawat di unit kerjanya masing-masing. Jadi jangan hanya bahwa mendapatkan knowledge, skill, dan attitude ini atau pengetahuan yang didapat di pelatihan ini, jangan untuk sendirinya saja. Jangan untuk sendirinya saja. Memang ini untuk mentransfer juga dengan teman-teman sejawat, agar apa? Jadi agar pelatihan ini hasil pelatihan ini bisa dikembangkan dengan teman-teman sejawat yang ada di kantor. Ini yang diharapkan oleh oleh lembaga pelatihan kan seperti itu. Jadi seolah-olah ibu ini nanti mencetak untuk mencetak narasumber, memperbanyak narasumber di unit kerjanya masing-masing. Jadi kalau biasanya di perusahaan, kan itu kalau habis pelatihan itu dia ngumpulin teman-teman karyawan untuk berbagi ilmu pengetahuan yang didapat dari pelatih. Sebenarnya sama di pelatihan juga ada program Balai Diklat, saya perhatikan ada semacam pembinaan alumni. Ya. Pusdiklat juga sama. Biasanya pembinaan alumni itu kumpulin bagaimana ditanya. Bagaimana contoh si A ini kan pernah ikut diklat pelatihan ini. Bagaimana menurut atasannya? Saya pernah melakukan itu. Bagaimana? Ada perubahan tidak? Setelah dia ikut pelatihan itu ada perubahan enggak? Begitu juga kita tanya dengan dengan yang teman sejawatnya. Kalau dia punya anak buah, kita tanya dengan anak buahnya. Kalau dia pelaksana, kita tanya dengan teman sesama pelaksananya. Ada perubahan enggak yang bersangkutan ini alumni di pelatihan ini? Itu kita melakukan itu di Pusdiklat, dan kemarin juga walaupun saya sudah di Biro Kepegawaian diberi tugas untuk melakukan itu ke Palembang. Dan bahkan kalau umpamanya bagaimana sebagai seorang guru mengikuti pelatihan, ya kita tanya dengan muridnya juga. Kepala sekolahnya kita tanya, muridnya kita tanya, ya. Supaya apa? Jangan sampai pelatihan ini hanya yang terkesan itu outputnya saja. Bangga dengan berapa angkatannya saja. Wah, sudah sekian angkatan pelatihan ini. Tidak bangga, belum bangga karena outcome-nya belum ketahuan. Seyogyanya memang pertanggungjawaban kita kepada pemerintah itu ada output dan ada outcome. Seyogyanya kan seperti itu. Umpamanya tadi, kalau seorang guru ikutin pelatihan, bagaimana hasil anak didiknya itu? Bisa merubah enggak dengan metode pembelajarannya? Taruhlah dengan muridnya ada berubah enggak? Ya sama dengan yang di ASN pegawai juga ini. Jadi ada enggak perubahan pola pekerjaannya yang dilakukan? Ataupun minimalnya sikap dan perilakunya itu. Memang kan tujuan pelatihan itu hanya 3 sebenarnya, yang disingkat dengan KSA itu. Knowledge, skill, dan attitude. Mungkin kalau kaitan dengan knowledge sekarang ini tidak banyak ya yang disampaikan oleh para narasumber, oleh Widya Suara ya. Mungkin hanya berapa persen. Tapi sekarang ini dengan zaman IT ini ya, zaman IT, Android, dan internet luar biasa, tentu di situ yang paling banyak. Ibu, bapak mau lihat tentang apa saja umpamanya, itu bisa saja dilihat. Artinya knowledge itu di pelatihan itu tidak
menjadikan sekian persennya itu dari narasumber. Tentu didapat dari luar dari narasumber. Kalau sekarang itu banyak referensi-referensi yang didapat dari, ya istilahnya ada Mbah Google, Mbah apa segala macam, ya itu kan paling gampang. Oleh karena itu prinsipnya yang pentingnya lagi bahwa latihan itu sebenarnya itu tadi ada attitude, ya attitude, sikap dan perilaku kaitan apalagi dengan Kementerian Agama, itu yang penting. Cuman memang sekarang ini kan terus ada pergeseran, ya. Nah, zaman COVID itu banyaknya ya seperti inilah, banyaknya pakai Zoom, ya. Ada dikatakan ya ada yang bagus, pendapat bagus, efektif, tapi ada juga yang kaitan dengan, kalau ini masih bagus, pesertanya satu peserta klasikal. Tempo hari saya di Makassar, saya di Balai Diklat Makassar, yang ikutnya itu kan di rumah-rumah karena memang pakai Zoom virtual itu di rumah. Ya, ada yang karena lagi di rumah, ada yang pakai sarung, ada yang pakai apa. Kalau ini kan semuanya seragam, artinya kedisiplinan pelatihan itu yang diutamakan. Itu tentu ada ada pakemnya lah, ada memang ketentuannya, apalagi yang lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga administrasi negara. Jadi pada dasarnya ini juga bagian dari pembinaan, ya. Bagian pelatihan ini bagian daripada pembinaan. Apalagi banyak materi-materi yang tentunya dijadwalkan, disusun oleh Balai Diklat sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan edaran dari Badan Litbangnya. Tentu ini bagian daripada tadi pada saat selesainya pelatihan, saya katakan tadi, tolong sampaikan apa yang didapat dari pelatihan. Sampaikan dengan minimal juga sampaikan dengan atasan kalau kita memiliki atasan. Kalau kita peserta pelatihannya punya bawahan, tentu sampaikanlah dengan bawahan, ke atasan lapor, ke bawahan juga sampaikan. Saya mencoba Bapak dan Ibu pada saat saya di Badan Litbang dan Diklat, apabila ada ya teman saya gitu, anak buah gitu, ikut pelatihan. Setelah pelatihan, saya menjadi moderator dan alumni tadi suruh bicara menjadi narasumber. Jadi kita pandu, dia jadi narasumber. Kan bangga juga. Di sini pun di Biro Kepegawaian saya mencoba begitu. Jadi mencoba begitu, asal ada yang setelah mengikuti pelatihan kembali ke kantor, ada kesempatan waktu, silakan paparan hasil pelatihannya sampaikan. Karena ilmu itu jangan ditelan sendiri, ilmu itu harus dibagi, berbagi ilmu. Mungkin nanti kira-kira kira-kira bisa disampaikan dengan teman-teman, ya sampaikan. Itu yang yang kami harapkan sebenarnya dari lembaga diklat, ya. Walaupun saya sekarang di di Biro Kepegawaian, tentu ini bagian dari pembinaan SDM dari Kementerian Agama. Itu nanti kan terus kayak multi level, kan, berjenjang di balik lagi. Dan memang jangan sampai ada juga peserta pelatihan ini jangan sampai tapi sekarang sudah tertib. Jangan sampai ada spesialis peserta pelatihan. Dulu itu, kalau sekarang lembaga diklat kita sudah tertib karena ada SIM diklat. Jadi pada saat daftar kalau pernah ikut yang sama bisa tertolak. Kalau dulu enggak. Pelatihan apa saja dia aja yang dikirim. Pelatihan apa dia yang dikirim. Pelatihan C dia yang dikirim. Jadi memang spesialis peserta pelatihan. Jadi akhirnya apa? Ya nggak ada yang disampaikan dengan teman-teman di kantornya itu, di unit kerjanya itu. Karena memang dia hanya untuk kalau di kantor ini, saya pernah nanya juga, kenapa selalu ini yang dikirim, ini lagi. Ada juga jawabannya, iya kalau nggak dikirim Pak, mendingan dia ikut pelatihan. Kalau
ikut pelatihan di kantor aman, nggak rame, nggak ribut sama dia. Nah, ini jadi kan yang korbannya kan pelatih lembaga pelatihannya. Jadi melatih yang kira-kira tidak punya. Lalu pelatihan yang dilakukan oleh oleh Pusdiklat maupun Balai Diklat juga ini berbasis adanya analisis training needs analisis kebutuhan pelatihan, need assessment. Jadi pelatihan apa saja itu bukan berarti Balai Diklat itu karena punya program, Pusdiklat itu karena punya program, punya anggaran, ya anggaran sih sebenarnya anggaran negara. Anggaran negara dari mana dasarnya? Dapatnya dari pajak rakyat sebenarnya. Oleh karena itu, pelatihan ini harus berbasis kebutuhan dari ASN itu sendiri. Umpamanya, kelompok jabatan fungsional butuhnya apa? Contoh kasus umpamanya. Jabatan fungsional penghulu. Itu dimintakan dari bawah. Penghulu itu umpamanya mau diklatnya apa sih, pelatihannya apa sih? Tidak datang dari Pusdiklat, tidak datang dari Balai Diklat. Oh, kami ini butuh kaitan dengan penulisan karya tulis ilmiah bagi penghulu umpamanya. Kami sadar di situ kami lemah. Maka muncullah nanti oleh Balai Diklat, oleh Pusdiklat, oh ini perlu karena dia yang membutuhkan. Nah ini. Jadi pada dasarnya pada saat dia yang membutuhkan, peserta pelatihan yang membutuhkan, insya Allah ya, walaupun umpamanya pelatihannya lama, itu rasa sebentar karena dia yang membutuhkan itu. Memang kami yang butuh ini. Tapi sebaliknya kalau pelatihannya ini enggak kami butuhkan, oh coba 1 hari, 2 hari, 3 hari itu rasa lama. Terasa lama. Karena itu maka kembali ke kaitan dengan pembinaan kinerja ini, lakukan saja tugas dengan sebaik-baiknya ya. Dan pahami juga job description-nya. Kalau ini memang amanah ini, ibu-ibu dan bapak-bapak ini amanah. Amanah dari undang-undang ASN ataupun dari PP 53 bahwa setiap ASN wajib mengikuti sekurang-kurangnya 20 jam pelajar JPL JP ya. Mengikuti pelatihan. Cuman kan belum masif karena anggaran juga terbatas. Itu ada amanahnya itu. Siapapun SDM aparatur ya. Setiap kementerian itu sekurang-kurangnya itu 20 jam pelajaran itu mengikuti pelatihan. Ya, pelatihan itu bisa juga didapat dari workshop, bukan hanya pelatihan saja, bisa melalui workshop atau apa gitu dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi. Nah, ini diberikan mandat, diberikan amanah oleh Undang-Undang ASN. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa terakomodir. Sekarang belum hanya berapa persen karena memang jumlahnya apalagi Kementerian Agama pegawainya cukup banyak. Barangkali itu sekedar saya sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan penyampaiannya ya jadi itu yang saya mungkin nanti dibuka forum tanya jawab barangkali. Kalau memang ini saya kembalikan kepada moderator. Pak Ilham, monggo Pak Ilham. Baik Pak Kabar. Terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua dalam rangka peningkatan kinerja dan pelaksanaan tugas masing-masing di tempat tugasnya masing-masing. Bapak sekalian, mungkin di antara Bapak sekalian ada yang ingin memberikan masukan atau mau bertanya, memperjelas
Saya persilakan 2 orang ya. Ada? Kalau ada. Kalau tidak ya ada, silakan. Mic-nya Ibu, sebut nama dan asal instansi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Moderator, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak narasumber. Mohon izin Pak, Pak Kabak memperkenalkan diri. Nama Haji Umar Yahya, jabatan Kasubat TU, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap. Ya. Mohon izin bertanya Pak. Pertama, kami dulu menjawab harapannya Pak Kabak tadi, bahwa diklat yang kami ikuti ini diklat teknis, ya diklat teknis penilaian kinerja PNS, selaku pribadi Kasubat TU amat kami butuhkan Pak. Jadi ini pertama bahwa menjawab harapannya Pak Kabak bahwa diklat ini kami sangat membutuhkan karena regulasi begitu dari hari ke hari, tahun ke tahun sudah sangat berbeda. Tadi sudah digambarkan bahwa terkait dengan SKP dulu dengan DP3 dengan kelemahan-kelemahannya, sekarang mengacu kepada SKP pengembangannya PP ya PP 46 2013, kemudian sekarang yang terakhir adalah PP 30 2019, tentu membutuhkan regulasi-regulasi yang terbaru. Dengan poinnya bahwa pelatihan ini kami sangat membutuhkan. Dan insya Allah ilmu-ilmu yang kami akan dapatkan dari pelatihan ini, insya Allah kami akan sebarluaskan dan manfaatkan untuk di tempat kerja masing-masing. Ya, itu yang kami akan. Dan insya Allah mudah-mudahan pelatihan ini mulai dari input, proses, outputnya dan outcome-nya bisa dinikmati. Ibaratnya kalau gabah masuk, insya Allah setelah diproses akan menjadi beras super, insya Allah Pak. Kasih. Lanjut Pak. Pertama yang ingin tanyakan adalah kami sudah mendapatkan materi dari BKN. Ya, pertanyaan kami bahwa dalam menyusun SKP ini sudah ada upaya-upaya dari Biro Kepegawaian mensinkronisasikan antara mulai dari rencana jangka panjang, kemudian rencana kinerja tahunan, kemudian perkin yang kemudian disusun dalam bentuk uraian tugas. Sudah adakah interkoneksitas antara eselon 1, eselon 2, dan eselon 3 di bawah Pak? Jadi itu pertanyaan kami Pak. Sudah adakah interkoneksitas antara penyusunan program mulai eselon 1, kemudian eselon 2, kemudian lanjut eselon 3. Sesuai dengan harapan bahwa dalam hal menuangkan SKP itu harus ada interkoneksitas atau bahasanya cascading. Cascading ya. Nah, itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan, ini perlu Pak, pengembangan manajemen kepegawaian, yaitu pengangkatan, penempatan, kemudian promosi dan jabatan, sekaligus adalah pensiun. Masukan begini Pak, apakah tidak ke depan ini juga kami pertanyakan di BKN, apakah tidak perlu diadakan setiap BKN itu ada MOU ya untuk tingkat Kanwil, katakanlah Kanwil Sulawesi Selatan,
ya ber-MOU dengan BKN terkait dengan kenaikan pangkat dan batas usia pensiun yang ada MOU bahwa kenaikan pangkat dan SK pensiun itu sudah berlaku secara otomatis, Pak. Kami di Kemenas Sidrap ini menjadi bengkalai di kantor kami adanya kenaikan pangkat yang tidak tepat waktu. Yang mestinya April nanti terbit pada periode Oktober. Kemudian yang periode Oktober nanti terbit pada April tahun berikutnya. Oleh karena itu mungkin Pak khususnya di Kanwil ya mungkin ada MOU antara Kanwil Kementerian Agama sehingga ke 24 kabupaten bahwa kenaikan pangkat itu bukan jadi masalah tapi menjadi otomatis ya setelah ada kenaikan pangkat dan usia pensiun sama dan juga SK pensiun Pak selalu terlambat sehingga ini menjadi bengkalai yang ada di kabupaten kota. Kemudian selanjutnya mengenai mutasi rotasi Pak. Tentu kalau kita lihat ya mutasi dan promosi ini kan yang kami inginkan adalah bagaimana mutasi dan promosi ini bisa berjalan lebih objektif. Kita tahu Pak Kabat bahwa dalam hal promosi jabatan itu ada 4 kriteria. Pertama adalah prestasi kerja, yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah rekam jejak, yang terakhir adalah pun juga ini pembinaan ke bawah Pak bahwa banyak yang menduduki promosi jabatan-jabatan khususnya jabatan-jabatan administrator ya ada yang berpangkat tinggi ya ada yang sudah bekerja dengan maksimal dan sudah hampir pensiun tidak dipromosikan menjabat sesuai dengan apa yang menjadi acuan yang ada. Jadi kesimpulannya Pak kami mohon petunjuk bahwa prestasi, kompetensi, rekam jejak dan DUP kepangkatan mudah-mudahan jadi sebagai dasar untuk promosi jabatan. Saya kira itu Pak yang kami sampaikan. Atas kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Langsung 2 orang Pak Kabak ya. Ya. Ya, silakan. Satu lagi. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak narasumber yang terhormat, Bapak moderator, Ibu panitia, teman-teman, peserta pelatihan yang kami hormati. Ya, hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh nama dulu, Pak Umar. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri Pak. Nama saya Kaimudin dari IAIN Palopo, jabatan analis kepegawaian muda hasil penyetaraan. Oh ya, baik. Iya Pak. Ya, sebelumnya ya saya secara pribadi juga sangat bersyukur dan berbahagia karena bisa bergabung dalam kegiatan pelatihan ini karena jujur secara pribadi banyak hal yang baru yang kami dapatkan dari pelatihan ini, baik dari Bapak Ibu narasumber, begitu juga dari teman-teman peserta, dari beberapa sharing pengalaman dan ilmunya. Baik, singkat saja Pak. Yang pertama terkait dengan PP 30 2019 tentang penilaian kinerja itu Pak, yang saya tanyakan apakah di Kementerian Agama PP 30 2019 itu efektif dilaksanakan mulai tahun ini Pak atau kapan diberlakukan? Karena
sampai saat ini ya mungkin sudah ada tindak lanjut dari Kementerian Agama, namun mungkin saya belum baca Pak, bahwa PP 30 2019 ini sudah efektif dilaksanakan di Kementerian Agama atau belum Pak? Yang kedua, terkait dengan jabatan fungsional hasil penyetaraan Pak. Kami di daerah masih bingung apakah tunjangannya itu sudah boleh dibayarkan berdasarkan jabatan fungsional hasil penyetaraannya ataukah masih menggunakan jabatan sebelumnya Pak, karena jabatan fungsional hasil penyetaraan itu satu sisi kami sudah fungsional, sisi lain kami diberikan tugas menjadi subkoordinator atau koordinator dalam bidang atau bagian yang kami tinggalkan atau yang kami jabat sebelumnya Pak. Jadi di beberapa tempat, kalau kami di perguruan tinggi Pak, ada beberapa yang sudah membayarkan tunjangannya berdasarkan hasil penyetaraan itu, namun masih banyak juga yang belum membayar sesuai dengan fungsional atau grade dari fungsional hasil penyetaraan itu Pak. Ya, jadi mungkin sudah. Ya, jadi pertanyaan saya Pak, apakah sudah boleh dibayarkan atau harus menunggu regulasi khusus yang mengatur tentang jabatan fungsional hasil penyetaraan itu Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Kabak ada dua peserta yang meminta klarifikasi. Yang pertama dari Sidrap, yang kedua dari Yayan Palopo. Yang pertama itu terkait dengan interkoneksi antar jabatan pimpinan dengan jabatan di bawahnya. Kemudian yang kedua terkait dengan kenaikan pangkat atau pensiun yang kadang ada keterlambatan. Nah, yang ketiga terkait dengan mutasi dan rotasi ya. Apakah berbasis kinerja atau seperti apa. Kemudian dari Palopo mempertanyakan tentang efektif berlakunya PP 30 tahun 2019. Kemudian yang kedua terkait dengan tunjangan dengan adanya penyantaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Apakah dibayar berdasarkan jabatan terakhir ataukah masih jabatan sebelumnya? Jadi ada lima hal yang dipertanyakan oleh dua peserta dan kepada Pak Kabak kami persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih Pak Ilham, moderator, dan terima kasih kepada dua penyampai masukan dan ada juga pertanyaan tentu dari Pak Umar Yahya ini Sidrap ya Pak ya, Pak Umar ya. Pak Yahya, Pak Umar Yahya dan yang Pak Taimuddin Yayan Palopo ya. Baik, tadi dari Pak Umar Yahya yang pertama, alhamdulillah terima kasih Pak. Memang ini pelatihan kalau memang ini dalam rangka memang butuh, artinya pelatihan ini kami butuhkan tadi ya. Kami butuhkan dan Pak Umar semangat untuk menyampaikan kepada tentu ya tadi karena Kasubag TU itu kan lehernya dari Kemenak ya. Lehernya dari Kemenak harus lentur ke atas, lentur ke samping kiri dan lentur ke bawah. Tentu karena kaitan dengan penilaian kinerja ini ya memang muaranya adalah yang leading sektornya tentu Kasubag tata usaha yang kalau di level di Kemenak ya. Kalau level kanwilnya juga ada Kabag gitu ya. Jadi terima kasih, memang itu yang tentu saya karena pernah di Pusdiklat, jadi terima kasih tadi yang artinya pelatihan ini sangat dibutuhkan dan membutuhkan
oleh peserta pelatihan. Mudah-mudahan kalau udah yang dibutuhkan tentu apa yang disampaikan oleh para narasumber insya Allah bisa bisa disebarkan, bisa ditularkan ke bawahnya dan ke samping kiri kanannya tentunya. Ya. Terima kasih Pak Umar Yahya. Yang berikutnya tentu tadi itu ya, penyusunan SKP yang harus cascading ya ke bawah. Betul Pak. Ini mungkin dalam ini kan kita terseok-seok Pak. Di pusat juga terseok-seok Pak. Tapi memang ada juga yang di daerah juga sudah ready, ada juga. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Ini kebetulan saya itu kan sekarang merangkap Kabak Assessment Pak, ya Kabak Assessment di sebelah itu yang tentu kaitan dengan menangani SKP itu. Ini mudah-mudahan tidak terlalu lama, kita sedang menyusun, ya sedang menyusun, karena memang ini mau nggak mau harus segera, ya, harus segera kaitan karena penilaian kinerja ini kan sudah cukup lama, PP 46-nya kan juga cukup lama. Kenapa masih tidak connect gitu ya, tidak connect. Oleh karena itu kita sedang berupaya Pak Umar Yahya ini, mudah-mudahan nanti tidak terlalu lama kita ingin nanti akan ada semacam edaran ya, edaran Pak Sekjen ke kanwil-kanwil tentunya ke perguruan-perguruan tinggi. Sedangkan untuk pertanyaan berikutnya ya betul Pak, saya juga sangat mungkin boleh dikatakan kecewa ya, kecewa dengan BKN maksudnya. Karena gini, itu kan udah digulirkan regulasi kaitan dengan KPO, ada PPO, kenaikan pangkat otomatis, kenaikan pengusulan pensiun otomatis. Bayangan saya Pak, saya dulu di Kanwil di kepegawaian. Dulu itu kan sebelum guru menggunakan angka kredit naik pangkatnya, dulu itu KPO. Jadi begitu nominal akan naik pangkat, koreksi oleh Kanwil, ya, lalu dikirim lagi BKN, BKN muncul SK kenaikan pangkat. Itulah betul-betul naik pangkat otomatis. Waktu itu kan yang 4 tahun sekali itu guru-guru ya, otomatis. Seingat saya, karena saya pernah 14 tahun saya di Kanwil, ya, 14 tahun saya di Kanwil, di kepegawaian. Jadi pernah tahu itu naik pangkat. Ya, oleh karena itu di benak saya begitu ada regulasi tentang KPO kenaikan pangkat otomatis, itu ada nominasi yang dikirim oleh BKN ke Kementerian Agamanya, baru kita koreksi apakah ini memang sesuai, apakah ini memang orangnya sudah tiada ya ataupun bagaimana ya atau udah pindah. Maka setelah clear kita sampaikan BKN menerbitkan SK. Ternyata KPO-nya tidak seperti itu. KPO-nya tetap ini diusul. Tetap diusul karena dengan menggunakan SAPK. Ya, aplikasi dan menggunakan memang tidak berkas. Berkasnya memang diupload saja, mungkin ada PIC dari Kemenak juga ada, dari Kanwil ada. Itu hanya tidak menyampaikan berkas yang dulu itu kalau naik pangkat itu begitu numpuk berkasnya itu. Sekarang ini tinggal masukin aja di scanner, di scan, kirim, sudah selesai. Nah, ini otomatisnya baru sekedar itu. Kenapa mesti masih keterlambatan? Ya, nah, ini ada ada permasalahan itu karena kejadian begini. Seringnya begini. Jadwal kenaikan pangkat itu pengusulannya itu kan sudah kayak baku. Karena hanya 2 periode kenaikan pangkat itu. Ya, April dan Oktober. April memberikan batas waktu BKN itu tanggal 28 Februari itu udah harus di sana. Sementara teman-teman ini kadang-kadang di daerah, ya ini kan sebenarnya bukan berkas sekarang ini, masukin saja, di-scan, dikirim, ini seringnya lewat.
seringnya lewat. Ya, artinya kalau kita di sini di Biro Kepegawaian, pokoknya kasih tahu segera mungkin. Seringnya lewat, BKN itu akhirnya karena udah lewat sehingga yang April pun bisa jadi Oktober. Yang Oktober pun bisa jadi April. Ini kalau jadi Oktober jadi April, tahunnya bertambah lagi. Harus menyampaikan SKP lagi yang terbaru. Tapi kalau hanya April ke Oktober, SKP tidak membuat lagi SKP karena SKP yang itu udah bisa cukup. Nah, ini nih kendala utama di situ. Ini kendala di utama di situ. Jadi ada jadwal ya, tapi tidak dipatuhi. Ada jadwal sehingga kita membuat jadwal lagi. Kalau BKN tanggal untuk April itu 28 batas akhirnya, sehingga kami dari Biro Kepegawaian ngasih jadwal 15 Februari harus sudah masuk. Karena supaya ada interval kita, ada peluang kita jangan sampai lewat dari 28 kita lambat lagi. Kita nanti disalahkan Biro Kepegawaian. Oleh karena itu kita pun menyampaikan 15 Februari itu harus sudah, itu yang paling lambat. Nah, ini kan teman-teman memang kadang-kadang di daerah, di Kemenak, di Kanwil sering-sering menunggunya Pak Umar Yahya, sering-sering menunggu SKP-nya. SKP-nya padahal SKP itu diselesaikanlah di awal Januari. Ini sering-sering Maret, April masih berkutat dengan SKP. Padahal harusnya SKP itu pas Januari awal itu harus ada. Sehingga ada jeda waktu mau ke Februari itu. Nah, ini kalau dia nunggu SKP, akhirnya ngirimnya lewat daripada Februari, bahkan Maret, bahkan April. Nah, ini tentu yang menjadi keterlambatannya. Tapi kalau memang pengusulannya, downloadnya ke BKN-nya tepat waktu, insya Allah walaupun persteknya biasa lambat, tapi TMT-nya tetap berlaku. Contoh sekarang, TMT yang 1 April 2020 dan Oktober 2020, bahkan ada yang Oktober 19, itu kalau berkasnya sudah ada di BKN, alhamdulillah BKN masih tetap memberlakukan berlaku surut itu TMT-nya. Itu alhamdulillah kita ya, karena tadi pendekatan dengan konsinyur bersama dengan BKN, akhirnya BKN dan termasuklah kami juga minta tambahan waktu, umpamanya 28 kan udah terakhir. Kami nambah Pak, karena ada daerah ini masih belum siap, karena ada juga yang terkendala. Saya jual saja daerah yang terkena musibah umpamanya. Kemarin ada yang Selbar gitu Pak. Bagaimana Sulawesi Barat kan ada musibah. Masa diberlakukan sama, akhirnya itulah tambah lagi oleh BKN-nya. Tapi kan itu temporer seperti itu. Saya bisa alasan itu, wah ini ada bencana seperti di Kalimantan Selatan ada bencana, akhirnya BKN memperpanjang jadwal itu, ya, memperpanjang jadwal itu. Begitu juga yang Oktober jangan sampai lewat dari Agustus itu sudah diterima BKN downloadannya, scanannya itu memang waktu itulah kalau bisa dipampang juga, memang dipampang di di pengumuman di Kemenak, di Kanwil, biar ASN itu tahu ya. ASN itu tahu. Setidaknya ASN itu menyiapkan SKP setidaknya ya. SKP-nya itu jangan sampai udah tengah tahun tapi baru nyiapkan SKP. Ya orang kepegawaian susah juga kan. Mana SKP-nya? Sedangkan SKP itu dari yang bersangkutan kan gitu. Tapi kalau umpamanya kaitan dengan SK pangkat terakhirnya, ya mohon maaf ini ya, saya memberlakukannya apa Pak? Kalau yang nama SK pangkat terakhir, itu kenapa sih mesti harus minta kepada yang bersangkutan? Ini mohon Pak Umar Yahya ini, mudah-mudahan Pak Umar Yahya reformasi betul ya, reformis betul ya. Jadi sebagai Kasubag TU itu, saya udah lama di Kasubag Kepegawaian lama, di Badan Litbang, di Balai Diklat. Saya memberlakukan Pak, jangan sampai kita dari kepegawaian minta SK pangkat terakhir saja kok yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu dapat SK dari siapa Pak?
ini belum merubah sikap kita, perilaku pelayanan kita belum berubah. Terkecuali tadi SKP kan yang bersangkutan kita nunggu dari dia. Tapi kalau umpamanya mana fotokopi pangkat terakhirnya, wong dia yang bersangkutan dapat dari Pak Umar Yahya kok, dapat dari pengelola kepegawaian kan umpamanya, ya. Makanya itu sekarang itu harus berubah. Untuk apa ada file pegawai di Kemenak, di Kanwil? Isinya apa? Itu isinya itu dari mulai lamaran sampai dengan SK pangkat terakhir itu harus ada. Bahkan sertifikat-sertifikat pelatihan itu harus ada di situ. Jadi kalau ada pengangkatan jabatan yang kosong, nggak usah minta yang bersangkutan. Cukup kita ambil filenya, simpeknya nggak update filenya, syukur-syukur simpeknya update, itu cepat, nggak perlu. Kalau minta yang bersangkutan minta, oh jangan-jangan saya mau kemana ini, kan tahu juga jadinya rahasianya enggak. Itulah harus ada perubahan seperti itu. Oleh karena itu kaitan dengan kenaikan pangkat tadi, insya Allah Pak, kami kalau umpamanya tadi dari daerah pengirimannya lancar, kami kan selalu melakukan konsinyur dengan BKN, kerja satu atap ya. Kalaupun ada keterlambatan ya memang tadi kadang-kadang kan ada kalau BTL ataunya BTL kan berkas tidak lengkap. Kalau BTL oleh BKN BTL masih bisa dipenuhi persyaratannya yang kurang. Tapi kalau ada bunyi TMS tidak memenuhi syarat, biasanya apa? Yang pengungsional umpamanya angka kreditnya nggak terpenuhi umpamanya. Atau hal-hal yang lain, oh ini kok ijazahnya umpamanya taruhlah. Tapi kalau ijazah kan sebenarnya dinilai dari angka kredit. Tapi hal-hal yang lainnya, umpamanya SKP-nya kok nilainya kurang, itu biasanya TMS itu tidak memenuhi syarat, itu yang balik. Bisa jadi nanti periode berikutnya. Tapi kalau BTL itu masih bisa diupayakan. Lengkapi berkas, upayakan. Itu upayakan. Biasanya itu mungkin kadang-kadang kurang jelas itu. Pengiriman downloadnya itu kurang jelas, mungkin SKP-nya nggak jelas, namanya itu biasanya minta dilengkapi seperti itu. Ada juga hal-hal yang lain. Jadi itu. Terus pensiun, betul Pak. Pensiun ini kan seyogianya, ya itu kan BKN juga sebenarnya yang regulasinya bahwa PPO pensiun pengusulan pensiun otomatis. Tapi di dalam regulasinya kalau Pak Umar Yahya baca mungkin ya, saya baca itu memang 15 bulan sebelumnya itu, kalau tidak salah, itu BKN itu ngirim nominasi. Ada si A, si B, si C ini masuk ke memasuki BUP. Nanti baru kita koreksi. Sekarang ini belum ada dari BKN-nya, padahal regulasinya dari BKN. Coba nanti Pak Umar Yahya baca itu yang regulasi terkait dengan PPO itu. Itu BKN itu janjinya mengirimkan dulu nominasi yang mau pensiun, baru kita koreksi, kita kasih batas waktu di kitanya, di Kementerian Agamanya, 3 bulan dikasih batas waktunya, setelah oke, diklarifikasi, oh ini benar, golongannya benar, keluarganya benar, ini alamatnya benar, kita kirim balik ke PK. Itu muncullah nanti SK. Nah, tapi sekarang itulah belum, padahal regulasinya sudah ada. Maka masih menggunakan usulan. Usulan tentu kenapa mesti yang terputus? Ini sering-sering Pak Umar Yahya yang mau pensiun juga nih sering-sering lambat. Mau ngusulin pensiun itu dekat-dekat pensiun, tinggal 1 bulan, 2 bulan baru usul. Padahal itu lama aturannya. Orang mengusulkan pensiun itu sekurang-kurangnya 18 bulan sebelumnya. Coba. Ini tinggal 1 bulan lagi baru usul. Pastinya terputus. Karena apa? Sekarang itu aplikasi. Penggajian itu aplikasi. Asal sudah masuk BUP, KPPN memutus. Kalau dulu memang waktu belum aplikasi gajian kita itu, belum ada SK pensiun, jalan terus itu gaji. Cuma nanti ngembalikan. Kalau sekarang kebalikannya. Pemerintah nanti
merapel pensiunnya setelah ada SK pensiun karena memang udah terputus di hari haknya. Nah, itu tentu harus kita pahami ya, itu yang terkait dengan pensiun. Keterlambatannya itu karena tadi usulnya dekat-dekat ke BUP, apalagi kalau yang golongan 4C ke atas ini memang harus jauh-jauh hari betul ya. Syukur-syukur kalau yang usulannya ke Kandrek memang bisa cepat. Tapi jangan sampai memang udah dekat-dekat pensiun. Setidaknya Pak Umar, setidaknya ya mungkin belum melakukan atau sudah, syukur-syukur sudah. Kalau kita di pusat itu waktu saya di Badan Litbang, kita beri surat surat pemberitahuan Pak kepada yang bersangkutan umpamanya. Sehubungan akan memasuki usia pensiun bulan berapa, tahun berapa, mohon untuk dipersiapkan. Itu kita ngasih tahu itu. Tapi itu pun Pak ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Saya tahu yang nggak seneng ngomongnya begini, saya tahu ngusir ya. Ada yang begitu Pak. Saya tahu saya akan pensiun. Ya, ngusir ya. Maksudnya itu nggak ngusir, maksudnya itu supaya tidak terputus. Kalau terputus kita juga yang diomelin. Wah Pak Yaya Umar, saya sampai terputus, istri saya nggak ada gajian, anak saya sampai nggak bisa jajan umpamanya. Nah, ada yang curhatan begitu kan, ada yang curhatan begitu. Oleh karena itu jauh-jauh hari lah usul pensiun itu. Karena apa? Walaupun udah usul, udah jauh-jauh hari, bukan berarti dia berhenti, ya tetap bekerja, tetap gajian sampai dengan hari haknya, sampai dengan kapan dia BUP-nya. Ini nih mungkin kalau jauh-jauh hari dianggapnya begitu SK turun pensiunnya langsung dia berhenti, barangkali lihat TMT-nya. Walaupun sekarang ini SK pensiun ada orang yang sudah turun, padahal nanti Desember pensiunnya. Sekarang ada yang sudah turun, umpamanya karena usulannya lebih awal. Padahal nanti batas usia pensiunnya Desember. Bukan berarti dia harus istirahat di rumah, tetap bekerja, tetap gajian. Ini mungkin orang takutnya di situ. Kalau ada SK pensiun berarti kita harus di rumah aja, nggak usah kerja. Enggak, tetap harus selesaikan. Kontrak anunya dulu kan waktu melamar sampai kapan? Ada yang 58, ada yang 60 itu sampai. Mungkin seperti itu ya Pak Umar. Terus tadi tentang pengembangan promosi ya. Oleh karena itu kaitan dengan promosi sekarang ya itu kan ada asesmen ya. Tapi asesmen bukan salah satu, bukan yang salah bukan syarat utama. Ya hanya untuk memetakan saja ini pasnya di mana sih dia ya. Kalau umpamanya jabatan struktural itu kan pimpinan yang tahu. Terus hasil asesmennya bagaimana gitu kan. Lalu ada baper jakatnya, panselnya gitu kan. Itu harus betul-betul ada berita acara di situ. Ya, ini jadi seperti itu yang harus dilakukan. Mana ini? Yang harus dilakukan. Jangan sampai, oh ini kasihan dia dulunya orang tuanya pejabat di Kementerian Agama. Kalau dia kompeten, profesional, nggak masalah. Jadi sekarang itu harus berbasis benar-benar lah kompetensi orang, pengangkatan jabatan. Karena apa? Di Kementerian Agama kalau udah diangkat, ya nggak kompeten, itu nggak berani diturunin. Kalau di Kementerian Keuangan, Pak, pengangkatan jabatan asal diangkat terus nggak kompeten di situ, langsung diturunin. Kalau di Kementerian Agama nggak ada, terkecuali kena sanksi baru diturunin. Kan gitu. Nah, ini oleh karena itu tentu pengangkatan yang promosi itu memang harus berbasis kompetensi. Ya, artinya supaya dia nanti bisa profesional dalam melaksanakan tugasnya. Nah, ini tentu dari pengembangan ini. Lalu tadi pelatihan tentu dalam rangka untuk peningkatan kompetensinya bisa melalui pelatihan dan bisa juga
melalui workshop seperti itu. Mungkin itu ya Pak Yaya Umar. Nanti kalau memang kurang puas lewat telepon juga biasa, saya siap aja melayani kamu walaupun saya bukan alat pemuas, Umar. Mudah-mudahan bisa mengakomodir apa yang saya sampaikan. Pak Kaimudin Palopo. Apakah itu turunannya Menpan RB ya? Ya, nanti ada turunannya, ada edaran Menpan RB apa kita tunggu, walaupun sekarang sudah kita harus siap-siap, memang harus siap-siap. Hasil penyetaraan bagaimana Pak terkait tunjangannya? Memang ini kita yang penyetaraan ini termasuk saya fungsional rasa struktural ya Pak Kamudin. Karena apa? PMA-nya yang di Kanwil juga PMA 19 belum dihapus. Kami yang di pusat PMA 42 belum dihapus. Artinya kalau belum dihapus, jabatan lamanya sebenarnya masih ada. Ya, karena belum dihapus. Tapi kami ini udah pada dilantik. Padahal berlakunya tunjangan itu setelah pelantikan. Maka ada juga yang sudah mengamprahkan, ada juga yang sudah mengamprahkan, ada juga yang belum. Kalaupun yang belum, ya kan masih mendapatkan yang lama. Tapi kalau yang sudah, ya nggak apa-apa. Cuma nanti hitungannya jangan sampai kalau ada pun kekurangan, mungkin nanti dirapel kekurangannya. Tapi kalau memang ada kelebihan, ya harus ngembaliin. Nah ini jadi ada min plusnya lah. Jadi ada min plusnya. Ya Pak Kamudin, kaitan dengan penyetaraan karena belum, ya tadi, PMA-nya belum dihapus, ya PMA-nya belum dihapus. Tapi kalau di perguruan tinggi apa itu? Namanya regulasinya apa? Yang dari rektor itu loh. Kan tentu belum dihapus. Oleh karena itu, ya ada juga yang udah dapat tunjangan. Betul. Jadi kita tinggal kita tinggal nunggu ini karena rencana ada penyetaraan jilid kedua bagi yang tidak terakomodir dan bagi yang tidak pas, yang nggak pas tusinya, nggak pas dengan jabatannya. Kok ini tugasnya ini, padahal disetarakannya ini nggak pas, nggak nyambung. Ini insya Allah ada nanti jilid kedua. Tapi mudah-mudahan dengan jilid kedua ada SOTK. Ya memang waktu penyetaraan jilid pertama pun harusnya ada SOTK. SOTK muncul baru orang bisa memilih. Kalau SOTK-nya nggak ada ya nggak bisa milih. Nggak milih, saya nggak ke fungsional, ya saya struktural saja. Tapi SOTK-nya harus ada. Nah, saya juga ini nyampaikan dengan Biro Ortala, seyogianya SOTK ini harus ada supaya orang bisa dapat memilih. Ya, kalau orang nggak berkenan di fungsional kan bisa yang struktural. Tapi tentu ke struktural ini saya ada undangan, memang nanti hari Senin itu termasuk ada penyederhanaan organisasi. Saya khawatir juga penyederhanaan organisasi malah justru banyak dikurang-kurangin. Nanti hari rapat saya di Menpan RB dengan Biro Ortala, ada undangannya, saya mewakili Kepala Biro, ada kaitan dengan penyederhanaan organisasi. Mudah-mudahan tidak terlalu signifikan pengurangannya. Kalau tidak ya kan sama juga. Orang nggak mau disetarakan, SOTK-nya nggak ada. Apa boleh buat Pak? Jadi pelaksana. Tapi yang bersyukur yang sudah dilaksanakan, yang sudah disetarakan sudah bersyukur. Seandainya SOTK-nya nggak ada, tapi kita sudah punya fungsionalnya, kan enak. Tapi dia nunggu-nunggu strukturalnya, ternyata SOTK-nya nggak ada, atau fungsional nggak ada, jadi apa? Pelaksana. Bisa jadi Pak. Nanti ada eselon 3 langsung jadi pelaksana, ada juga. Bisa kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Nah, inilah karena ini perintah Presiden, mandatori Menpan RB, ya bagaimanapun kita sebagai ASN di kementerian, dan kementeriannya juga sama, yang lain-lain juga sama,
disetarakan. Karena apa? Karena kita ini selama ini adalah kaya struktur, miskin fungsi. Sehingga sekarang ini kaya fungsi, miskin struktur. Tapi nanti juga ini ada evaluasi tentunya. 1 tahun sampai 2 tahun dievaluasi. Kalau memang ini sangat efektif, ya tentu dilanjutkan. Tapi ternyata nanti evaluasinya, oh ternyata tidak efektif ini, ya mungkin bisa muncul lagi, nimbul lagi, kan? Namanya peraturan kan yang buat. Ya, terus kalau yang ini tentu harus panjang, saya harus menjelaskannya kaitan dengan bagaimana ke depannya pengumpulan angka kredit yang disetarakan. Ya, ini harus panjang, nanti gak enak juga karena ini pelatihan harus dibatasi. Saya juga harus balik lagi ke Bekasi, harus ngisi di kegiatan PAI, penyelarasan angka kredit bagi guru-guru pendidikan agama Islam. Ini udah di bel-bel saja dari tadi. Jadi mohon maaf, mungkin kalau yang lainnya nanti bisa saja menggunakan nanti nomor HP-nya kasih Pak Moderator, Pak Ilham, dengan peserta. Saya insya Allah kapanpun, dimanapun saya akan menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Saya paling senang ada komunikasi, ada peserta pelatihan ini. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mampu mencerahkan kita semua dan bisa memperbaiki kondisi-kondisi yang ada di kantor kita masing-masing terkait dengan tata kelola organisasi dan kepegawaian kita. Dan kepada Bapak Kawak, kami atas nama pimpinan dan peserta mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya pada hari ini kita bersilaturahmi meskipun melalui online, dan mudah-mudahan pada kesempatan yang lain Bapak Kawak punya kesempatan berkunjung ke Makassar, Pak. Ya, ya, Allah, Pak. Ya. Ya. Dan Pak Kabak dapat tips dari forum ini. Ya, masih Pak Ilham. Ya. Ya, makasih banyak Pak. Ya. Ya. Baik, Bapak sekalian. Ya. Ya. Baik, Bapak sekalian, para peserta. Mudah-mudahan pertemuan dengan Pak Kabak tadi bisa membuat pencerahan buat kita sekalian. Dan hari ini hari Jumat ya. Ya, sudah persiapan. Satu informasi yang ingin saya sampaikan kepada para pengelola kepegawaian, bahwa satu kegiatan besar ke depan di seksi teknis administrasi, yaitu pelatihan dasar Latsar CPNS. Saat ini kami masih memperjuangkan anggarannya. Jadwalnya sudah ada, tapi anggarannya belum ada. Olehnya itu mohon bantuan doa teman-teman yang lagi menunggu para calon CPNS ini, supaya dana itu bisa cepat disetujui oleh Kementerian Keuangan, ya, melalui dana BUN. Dengar-dengar masih ada kendala. Kalau bukan dari dana BUN, maka kita mudah-mudahan ada jalan keluar. Iya, Insya Allah pasti akan terlaksana di tahun ini. Kalau jadwal sudah ada Pak, di Juni ini sudah jalan. Juni ini Pak. Iya. Tapi tergantung anggarannya. Kalau anggarannya oke hari ini, minggu depan kita jalan Pak. Tidak menunggu lama ya. Dan mohon bantuan para teman-teman pengelola kepegawaian. Kami sudah mengirim surat mungkin ke Kanwil ya, agar karena direncanakan ada pakaian seragamnya. Olehnya itu kami meminta size masing-masing orang dan dibuatkan grup WA
tadinya masih Kanwil. Mudah-mudahan nanti Kanwil share ke masing-masing Kemenak Kabupaten Kota dan perguruan tinggi